Ini untuk di wilayah kita sendiri berapa banyak jumlahnya Pak, potensinya Pak? Iya. Untuk kegiatan FGD ini menindaklanjuti dari Inpres, juga sudah turunannya ada dari Permendagri. Di dalam Permendagri terkait dengan penganggaran, di sana sudah diamanahkan untuk dianggarkan. Yang pertama adalah pekerja pada penyelenggara negara yang non ASN saja. Ini pekerja pada penyelenggara, otomatis ini menjadi tanggung jawab pemberi kerja, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu terlindungi dengan beban pembiayaan di anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, jadi di APBD. Itu. Kemudian yang kedua, karena untuk yang di wilayah PRI ini untuk yang penerima upah, khususnya untuk yang di sektor usaha menengah besar, juga untuk yang non ASN ini sudah relatif hampir seluruhnya terlindungi. 90% Sehingga ya? kita menjangkau untuk pekerja yang betul-betul membutuhkan perlindungan ini, yaitu adalah para pekerja yang rentan. Rentan dalam artian memang pekerjaan mengandung risiko, dan yang kedua itu kapasitas kemampuan ekonomi yang bersangkutan tidak memungkinkan membiayai sendiri. Ini banyak Pak ya? Ini yang kita coba, khususnya nelayan ya, Kalau dari data BPS untuk nelayan ini jumlahnya cukup besar, ini hampir 130-an ribu orang Mayoritas di Pak ya? Kepri, ya. Sehingga kalau bisa sekurang-kurangnya bertahap gitu ya. Sekurang-kurangnya bertahap kita nanti akan coba membantu supaya bisa ini menjadi salah satu yang dapat dianggarkan Prioritas Pak ya? perlindungannya ya. Karena sebagai ilustrasi contoh yang kita sampaikan tadi, ternyata memang faktor tempat kerjanya untuk yang nelayan ini risikonya cukup tinggi. Tadi disampaikan untuk yang di Lingga selama ini sudah 5 ribuan hampir yang lalu. Itu kasus yang terjadi dalam 4 bulan itu sampai 23 orang. Dalam 4 bulan Pak? Iya, iya. Tahun lalu Pak ya? Itu kepesertaan yang lalu dialurkan 4 bulan, itu bisa terjadi sampai tahun 2020, 2021 ya, ada lintas tahun itu sampai 23 orang yang mengalami risiko. Ini angka yang cukup tinggi. Ini bulan aja? Iya, anggaran dialokasikan itu hanya untuk 4 bulan. Oh gitu Pak. Sehingga praktis itu adalah untuk perlindungan dari anggaran yang disediakan itu, masa itu ada sekitar 23 orang yang terlapor. Ada yang meninggal karena Ada yang meninggal kecelakaan. Ya, ya cukup banyak itu kecelakaan dan berakibat meninggal dunia. Berarti sudah menganggarkan untuk pekerja rentan termasuk nelayan itu Lingga baru Pak ya? Nelayan ada dua yang sudah dianggarkan melalui APBD, itu satu Lingga. Yang kedua Anambas. Oh berarti lainnya belum Pak ya? Yang lain sepertinya belum maksimal. Untuk yang di Anambas bahkan untuk pekerja rentan tidak hanya nelayan, baik itu sopir pompong, penambang, ya. Kemudian juga pekerja non formal lainnya, ojek, pedagang keliling, tukang bongkar muat di pelabuhan dan sebagainya. Itu di APBD Pak ya? Iya. Baik. Harapan kita Pak? Harapan kita ini nanti pada anggaran 2022, mengingat sudah ada payung hukumnya terkait dengan penganggaran, maka semoga bisa dimaksimalkan untuk bisa memberikan perlindungan yang memastikan kehadiran negara untuk rakyat pada saat dibutuhkan. Oke Pak. Ininya Pak, terlindung baru berapa persen aja Pak? Tidak. Ya. Bagaimana? Dari 150.000 jumlah pekerja rentan se-Kepri ya, termasuk Batam, itu baru yang sudah terlindungi berapa persen? Untuk yang bukan penerima upah, itu rata-rata bisa dikategorikan pekerja rentan ya. Untuk data-datanya di paparan tadi nanti bisa kami tunjukkan angkanya. Tadi sudah disampaikan ya? Oke. Sudah, tadi sudah kita paparkan. Oke, baik. Mungkin perlindungan kepada para pekerja.
Karena Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesungguhnya kami tidak mungkin dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya tanpa support dan dukungan dari stakeholder. Dengan kondisi geografis, dengan kondisi masyarakat pekerja yang cukup besar yang ada di Provinsi Riau, tentunya kami dituntut harus bersinergi Pak, harus berkolaborasi, harus memohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu selaku stakeholder daripada BPJS Ketenagakerjaan. Ujung tombak pembangunan ekonomi, tenaga kerja ini memang salah satu segmen yang sudah sepatutnya kita perhatikan secara lebih dalam konteks bagaimana membuat para pekerja khususnya yang ada di Provinsi Kepri ini dapat lebih produktif, dapat lebih bekerja secara lebih aman dan nyaman, sehingga pada akhirnya secara umum nanti tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri, khususnya dalam masa transisi menuju new normal. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu alat pemerintah Pak, alat pemerintah yang memang diciptakan, yang memang dibuat dalam rangka memberikan rasa aman dalam bekerja tadi. Jadi salah satu faktor-faktor yang banyak itu diantaranya bagaimana para pekerja itu bisa produktif. Bagaimana bisa produktif? Salah satu menciptakan keamanan dan kenyamanan mereka dalam melakukan pekerjaan mereka. Mereka bisa lebih totalitas, mereka bisa lebih all out dalam memberikan kinerjanya, sehingga pada ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Program BPJS Ketenagakerjaan ini memang di-create oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan dasar kepada para pekerja. Dan ini sudah diatur baik itu dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah, dalam instruksi presiden dan sebagainya dan sebagainya. Nah, salah satu yang memang sedikit terbaru Pak, itu adalah instruksi presiden nomor 2 tahun 2021, di mana dalam instruksi itu presiden meminta kepada para menteri, lembaga tinggi negara, kepala daerah untuk bersama-sama dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan jaminan sosial di daerah masing-masing. Dalam rangka untuk kita lebih menyamakan persepsi bagaimana kolaborasi yang baik, bagaimana sinergitas yang baik antara kita bisa lakukan bersama, dengan outputnya adalah perlindungan terhadap masyarakat pekerja di Provinsi Kepri. Jadi poin utamanya adalah meningkatkan coverage share, karena saat ini coverage share kita di Provinsi Kepri ini berkisar di antara angka 40 sampai dengan 60%. Jadi masih ada beberapa sentra-sentra pekerja yang ternyata belum terlindungi Pak, di mana notabene mereka sebenarnya punya hak yang sama dengan teman-teman lain yang sudah terlindungi. Nah, ruang kosong inilah mungkin nanti yang perlu kita sama-sama bahas, kita sama-sama dengarkan, nanti juga akan ada detailnya Pak dari Pak Sri selaku Kepala Kantor Cabang di Tanjung Pinang, akan memaparkan bagaimana sekarang kondisi coverage share yang ada di Provinsi Kepri ini. Kemudian juga dalam momen penyusunan APBD 2022 Pak, mohon izin, yang tentunya berbasis tahun 2021 dapat kiranya Pak dipertimbangkan untuk dibuatkan suatu anggaran perlindungan jaminan sosial khususnya terhadap para pekerja rentan yang ada di Provinsi Riau. Kalau di catatan kami, izin Pak, ada kurang lebih sekitar 115.000 masyarakat pekerja yang memang secara kerjaan mereka rentan, punya risiko yang tinggi, namun tidak dibarengi dengan kemampuan membayar iuran, Pak. Nah, izin dapat kiranya di kelompok ini kehadiran pemerintah di situ, Pak. Mungkin kalau di saudara kami
di BPJS Kesehatan ada yang istilahnya penerima bantuan iuran Pak, yang memang secara nasional itu sudah dianggarkan oleh kantor pusat, pemerintah pusat maksud kami. Nah, berhubung memang di program BPJS Ketenagakerjaan sendiri belum ada yang namanya istilah PPI tadi Pak, kami mencoba mengangkat isu ini untuk kita diskusikan bersama-sama. Apakah ada ruang untuk kita mencoba memberikan stimulus kepada para pekerja rentan tadi, khususnya yang 115.000 itu Pak. Mungkin apakah 10%-nya, 50%-nya, alhamdulillah kalau semuanya gitu Pak. Nah mungkin nanti seluruh rakyat Indonesia, sehingga keluarlah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Nah, dasar pada Undang-Undang 40 tahun 2004 inilah maka kita harus tunduk. Sehingga apakah kita perlu masih membentuk Porda misalnya, ya, karena sudah diatur oleh undang-undang, sehingga tak perlu karena undang-undang sudah mengikat, maka harus dibentuk Pergub. Maka wajar kalau di Provinsi Kepulauan ada Pergub nomor 51 tahun 2016, ya. Diperkuat lagi dengan Pergub nomor 17 salah tahun 2021 yang memberikan instruksi ada yang sanksi bagi mereka yang tidak mengerjakan jam sostek mengikuti peraturan gubernur nomor 51 tadi tahun 2016 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam nawacita kan ada tadi beliau sudah sampaikan, di nawacita Presiden nomor 1 sudah jelas, negara kembali hadir. Jadi negara hadir dalam bentuk bersama masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan diperkuat lagi dengan nawacita nomor 6 oleh saya, di mana meningkatkan manusia yang produktif, yang kompetitif, sehingga bisa bersaing di negara-negara di tingkat Asia Pasifik. Nah, bagaimana bisa bersaing tersebutlah saya kira menjadi hal yang penting. Karena terus terang saja Bapak, saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf, saya duduk di menyusun blueprint ASEAN tahun 2015. Malam harinya justru yang banyak adalah dokter-dokter dari Asia, dari Vietnam, Malaysia. Kebetulan pada saat yang sama, pada saat yang sudah telling story aja, telling about his story, ceritakan dia, ya, bahwa pas dokternya itu adalah orang tuanya pernah mengungsi Vietnam, dan dia pada waktu itu umurnya, dia masih SMP, kira-kira umur 14 tahun, dan saya pada saat itu sudah SMA, umur 81, umur tahun 80 tahun 80 kan satu, 1980 kan Vietnam besar-besaran. Ternyata akhirnya ketemu, kita bicara kemana, ke Indonesia mana, belum Batam, terus bilang dalam, udah teringat, dia akrab pada saya itu. Jadi dia tidak hanya melayani istri saya sebagai seorang pasien, juga sudah hubungan pribadi, dan dia sudah kaya jadi seorang dokter. Generasi kedua setelah orang tuanya melalui ICN, International Committee for European Migration, pindah ke Australia. Mak, ayah, dan anak seperti itu. Nah, dia katakan keluarga yang kuat karena individu yang kuat. Maka mereka pertahankan betul negara individualis tersebut. Untuk individu yang kuat, maka dia harus kuat individunya. Apabila dia tidak kuat, negara masuk di dalamnya. Nah, disinilah yang masalah sekarang dengan negara kita yang kemampuan terbatas, misalnya masyarakat yang susahnya banyak, akhirnya kemampuan kita ibarat orang kaya memiliki anak 2, saya mohon sekali, orang kaya yang memiliki anak 1000, tapi orang miskin yang memiliki anak 2, orang miskin yang memiliki anak 1000. Nah, Pak bisa bayangkan komposisi kemampuan kita untuk memberikan kesejahteraan kepada anak itu tergantung pada posisi orang tuanya. Dan orang tuanya akan terus memperkaya diri, mohon maaf, karena mereka melihat sekali lagi adalah orientasi hidup mereka adalah kekinian, yang akan datang adalah untuk dunia. Tidak sebanyak orang yang berpikir yang akan datang itu adalah untuk akhirat. Jadi mereka bicara kehidupan yang real. Jadi jam sostek ini ada kehidupan yang real. Kita tak pernah kadang-kadang mainkan bahwa apabila Anda mengeluarkan dana untuk jemaah sosial, Anda masuk surga. Ini Pak Mahdi tidak cerai. Nah, tapi yang real yang ada, apabila Anda mengeluarkan dana, generasi Anda jadi sehat dan kuat. Dan pada saat yang sama juga, pada saat yang sama kita sibuk membahas tentang jam sostek. Pada saat yang sama mereka tidak bicara jam sostek lagi. Mereka bicara jaminan sosial tambahan apakah yang perlu diberikan kepada masyarakat kita supaya kuat. Nah, akhirnya ketika kita bernegosiasi sesama
bangsa, sebuah negara, kita berhadapan dengan generasi yang sangat kuat. Mereka kuat secara teknologi, kuat secara finansial, kuat secara pengetahuan, dan akhirnya apa? Bargaining position kita bisa lemah, bisa gitu.